Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari terkait dengan fisiologi dari sistem respirasi. Topik ini adalah terkait dengan mata kuliah Basic Medical Science 2 yang mempelajari mengenai basic-basic atau dasar-dasar mengenai fisiologi atau sistem yang ada di dalam tubuh kita. Untuk topik respirasi ini akan diasuh oleh beberapa dosen ya, dengan pengampu ketuanya adalah saya, Edwin Widodo, dan jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi melalui email edwin@ub.ac.id. Selain saya, ada juga dosen yang lain, yaitu Dr. Ratih, PhD, kemudian Dr. Yusi, PhD, Dr. Ardani, MBiomed spesialis jantung, dan Dr. Dian Hasanah, spesialis penyakit dalam, PhD. Untuk fisiologi dari sistem respirasi ini, kita akan membagi menjadi beberapa subtopik. Subtopik yang pertama adalah terkait dengan saluran nafas, ya, bagaimana saluran nafas itu menjalankan fungsinya. Kemudian yang subtopik kedua adalah ventilasi, jadi bagaimana terjadinya mekanisme pernafasan di paru-paru untuk keluar masuknya udara. Kemudian subtopik yang ketiga adalah surfaktan. Ya, surfaktan merupakan bahan aktif permukaan di mana surfaktan ini akan bisa menyebabkan paru-paru akan bersifat menjadi elastis, mudah mengembang dan mengempis. Subtopik berikutnya adalah volume dan kapasitas paru-paru, di mana dengan pengukuran volume dan kapasitas paru-paru ini kita bisa mengetahui kondisi pernafasan seseorang, baik orang normal, orang pasien, maupun seorang atlet. Ya, kita bisa membandingkan bagaimana kondisi pernafasan orang-orang tersebut dan bisa mengetahui kondisi kesegaran jasmani melalui pengukuran kapasitas vital yang ada pada seorang normal maupun seorang atlet. Kemudian subtopik yang kelima adalah transport dari oksigen dan CO2. Kemudian subtopik yang terakhir adalah terkait dengan kontrol respirasi. Nah, untuk fisiologi dari sistem respirasi ini kita akan melihat fungsi utama dari sistem respirasi. Apa fungsinya? Jadi fungsi yang utama adalah untuk menyediakan oksigen dan membuang CO2. Oksigen digunakan untuk apa? Oksigen ini akan digunakan untuk metabolisme dari sel-sel dan jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan saat kita tidur, sel-sel kita tetap melakukan metabolisme. Metabolisme tersebut membutuhkan oksigen, kemudian hasil metabolisme adalah CO2. Ya. CO2 tersebut sebagai sisa metabolisme akan dikeluarkan melalui sistem respirasi. Apalagi kalau kita melakukan aktivitas yang lebih tinggi, misalkan exercise, ya, maka sel-sel otot itu akan melakukan metabolisme lebih banyak, memerlukan oksigen yang lebih banyak, sehingga kita bernafas lebih banyak, kemudian menghasilkan CO2 yang lebih banyak sebagai sisa metabolisme dan dibuang melalui sistem respirasi. Nah, untuk mencapai kebutuhan tersebut, maka ada 4 aktivitas utama dari sistem respirasi. Yang pertama adalah ventilasi, keluar masuknya udara dari lingkungan ke paru-paru. Kemudian kalau udara sudah masuk ke paru-paru, maka akan terjadi difusi atau perpindahan gas, oksigen maupun CO2. Gas oksigen akan pindah dari alveoli ke pembuluh darah, sementara CO2 akan pindah dari pembuluh darah ke alveoli untuk dikeluarkan ke udara luar. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu transport dari oksigen dan CO2 di dalam darah dan di jaringan atau di sel. Kemudian aktivitas yang terakhir adalah regulasi dari sistem pernafasan dan aspek lain yang terkait dengan pernafasan. Ya, kita pelajari dulu subtopik terkait dengan saluran pernafasan. Ya, jadi berdasarkan fungsi dari saluran pernafasan, itu saluran pernafasan bisa dibagi menjadi area konduksi dan area fungsional atau area respirasi. Kita lihat yang area fungsional atau area respirasi itu adalah area yang memiliki kemampuan untuk melakukan difusi atau pertukaran udara atau gas dari alveoli ke pembuluh darah. Nah, area tersebut adalah alveoli
Ya, kita tahu alveoli bentukannya adalah seperti kantong udara dan dikelilingi oleh pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita lakukan pengirisan dari paru-paru, kita lihat bentuknya hasil irisan tersebut akan ada banyak pori-pori. Pori-pori itu adalah alveoli. Kemudian di sekeliling dari alveolus tersebut itu ada bentukan kecil-kecil, itu adalah kapiler pembuluh darah. Jadi udara akan berpindah, gas akan berpindah dari alveolus ke pembuluh darah. Nah, area tersebut yang mampu melakukan difusi gas, perpindahan gas dari alveolus paru-paru ke pembuluh darah dinamakan sebagai area respirasi atau area fungsional. Sementara area yang lain itu sifatnya adalah area konduksi yang fungsinya hanya untuk menghantarkan udara dari lingkungan ke paru-paru maupun sebaliknya mengeluarkan udara dari paru-paru ke lingkungan ya, sampai ke bronkeolus yang paling akhir yaitu bronkeolus terminalis. Kemudian setelah bronkeolus terminalis itu ada area bronkeolus yang memiliki bentukan seperti alveolus yaitu adalah bronkeolus respiratori. Ya, jadi bronkeolus respiratori dan alveolus itu merupakan area fungsional atau area respirasi yang memiliki kemampuan untuk difusi gas ke pembuluh darah. Kita lihat dulu saluran pernafasan yang ada. Jadi ada saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Ya. Di trakea, bronkus dan bronkiolus ya ini memiliki cincin kartilago atau tulang rawan. Kemudian di area yang di bawah bronkus dan bronkiolus itu memiliki otot polos. Nah, adanya cincin kartilago merupakan cincin tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C yang ada di trakea itu akan memberikan kemampuan dari trakea untuk mempertahankan diameter dari trakea sehingga tidak kolaps. Kemudian semakin ke bawah saluran nafasnya, cincin kartilagonya semakin sedikit dan tidak ada lagi cincin kartilago di area bronkiolus. Nah, di area bronkiolus ini di mana sudah tidak ada kartilago, maka akan banyak terdapat otot polos. Ya, otot polos ini akan mudah mengalami konstriksi pada penyakit obstruktif, misalkan seperti asma. Ya. Jadi pada area terutama bronkiolus terminalis itu memiliki banyak otot polos yang mudah mengalami konstriksi, ya karena ukurannya kecil, kemudian banyak memiliki otot polos. Nah, otot polos ini akan diregulasi oleh ANS atau Autonomous Nervous System atau sistem saraf otonom, di mana stimulasinya bisa distimulasi secara simpatetik melalui epinefrin dan norepinefrin menyebabkan dilatasi pelebaran, sementara stimulasi parasimpatetik melalui asetilkolin itu menyebabkan konstriksi yang sedang. Kemudian ada faktor konstriksi yang lain ya seperti alergi terhadap udara dingin, kemudian debu dan polen yang ada di udara. Kemudian di sepanjang saluran nafas itu akan dilapisi oleh mukus ya, dan silia yang fungsinya untuk membersihkan saluran nafas dari benda-benda asing. Jadi fungsi dari mukus ini juga bisa berfungsi untuk menghangatkan dan juga menangkap partikel asing ya sehingga tidak masuk lebih lanjut ke saluran nafas di bawahnya. Jadi mukus ini diproduksi oleh sel goblet ya, yang ada di sepanjang saluran nafas dan juga kelenjar submukosa. Nah, silia ini ada di sepanjang saluran nafas, ya, terutama di saluran nafas kalau bagian bawah itu arahnya mengarah ke atas, ya, sehingga untuk mengembalikan atau mengeluarkan partikel asing yang mungkin masuk ke saluran nafas tersebut. Sementara yang ada di area hidung, maka epitel bersilia tersebut akan mengarah ke bawah, ya, untuk memasukkan partikel asing ke area yang dapat menyebabkan area partikel asing tersebut bisa ditelan ataupun bisa dibatukkan keluar.
Nah, untuk refleks batuk dan refleks bersin merupakan upaya dari sistem pernafasan untuk mengeluarkan partikel benda asing. Nah, jadi area trakea dan bronkus itu sensitif terhadap iritasi ya, sehingga bisa menyebabkan refleks batuk. Jadi laring dan karina merupakan area yang paling sensitif di mana itu tersebut akan menyebabkan stimulasi, kemudian stimulasinya ke nervus vagus dan medula. Dan rangkaian event ini akan menyebabkan eh, pengambilan nafas yang sangat kuat, ya, sehingga epiglotis dan kotak suara akan menyebabkan udara terperangkap di paru-paru, kemudian otot-otot yang ada di abdominal dan respiratori akan mengalami kontraksi secara kuat sehingga akan mendorong diafragma sehingga tekanan di paru-paru meningkat, kemudian kotak suara dan epiglotis terbuka sehingga udara yang memiliki tekanan tinggi tersebut akan dikeluarkan dan mengeluarkan partikel asing yang ada di trakea maupun bronkus. Ya, untuk refleks bersin, ini refleksnya sangat serupa dengan refleksnya batuk, tetapi refleks bersin ini terjadi pada area hidung. Jadi ada stimulus ya yang menyebabkan rangkaian refleks bersin tersebut, ya, terjadi iritasi di area hidung, kemudian ke nervus vagus dan medula, menyebabkan serangkaian reaksi yang mirip seperti yang ada pada refleks bersin. Sehingga udara akan cepat dikeluarkan melalui refleks bersin dari hidung tersebut. Nah, kalau udara kita hirup melalui hidung, maka akan terjadi 3 hal, yaitu udara tersebut akan dihangatkan, dilembabkan, dan disaring. Ya, sehingga udara yang masuk ke paru-paru akan menjadi lebih hangat, lebih lembab, dan bersih dari partikel udara asing. Nah, kalau sudah masuk ke paru-paru, maka berikutnya yang terjadi adalah aktivitas ventilasi di pulmonal atau di paru-paru. Ventilasi adalah upaya untuk keluar masuknya udara dari lingkungan ke paru-paru dan sebaliknya. Prinsipnya mengikuti prinsip fisika yang sederhana, yaitu perbedaan tekanan. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Nah, perbedaan tekanan yang terjadi pada ventilasi paru-paru ini ya mengikuti prinsip fisika tadi. Jadi udara atau gas akan berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kemudian tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau volumenya besar, tekanannya kecil. Kalau volumenya kecil, tekanannya tinggi. Jadi sama seperti balon. Jadi kalau balon kita tekan, volumenya kecil, tekanannya tinggi. Sebaliknya, kalau volumenya besar, tekanannya rendah. Nah, paru-paru ya memiliki sifat yang elastis ya seperti itu tadi, sehingga bisa menyebabkan perubahan tekanan sehingga bisa menyebabkan pergerakan dari gas dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Ya. Kalau kita lihat paru-paru, ya, maka paru-paru bagian luarnya ya itu akan dilapisi oleh cairan pleura dan ada rongga pleura yaitu jarak antara permukaan luar paru-paru dengan rongga dada, ya, di mana di sana dipenuhi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas, ya, sehingga akan memudahkan pergerakan dari paru-paru di dalam rongga dada. Nah, bagaimana sistem kita saat menghirup udara dan mengeluarkan udara? Jadi yang di sebelah kiri itu adalah proses inspirasi atau mengambil udara, yang di sebelah kanan adalah ekspirasi atau mengeluarkan udara. Nah, pada proses inspirasi atau memasukkan udara, kita ingat tadi bahwa volume berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi supaya udara dari luar bisa masuk ke paru-paru,
maka tekanan yang ada di dalam paru-paru harus lebih rendah. Nah, bagaimana menyebabkan tekanan lebih rendah? Yaitu volume paru-paru kita besarkan. Jadi ada eksternal interkosta, otot tersebut itu akan membesarkan paru-paru ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada otot diafragma yang di area abdomen itu mengalami kontraksi ke bagian bawah sehingga menyebabkan paru-paru membesar, volume besar, tekanan kecil, maka udara akan masuk ke paru-paru. Itu adalah proses inspirasi yang berlangsung secara aktif karena ada kontraksi dari otot-otot tersebut. Kemudian untuk relaksasi yang terjadi adalah proses relaksasi ya untuk ekspirasi atau pengeluaran nafas. Ya. Jadi pada proses ekspirasi yang terjadi adalah relaksasi dari otot-otot tersebut, ya, yang eksternal interkosta akan kembali ke posisi semula, paru-paru akan mengecil, kemudian otot diafragma juga akan relaksasi ke arah atas, ya, sehingga paru-paru akan mengecil, volume kecil, tekanan besar, sehingga udara akan pindah dari paru-paru ke lingkungan luar. Nah, saat terjadi ventilasi, ini ada beberapa perubahan yang terjadi, yaitu perubahan volume paru-paru, kemudian perubahan tekanan alveolus, perubahan tekanan pleura, ya itu nanti akan kita lihat grafiknya. Kemudian ada yang dinamakan sebagai tekanan transpulmoner, yaitu perbedaan antara tekanan di alveolus dengan tekanan di pleura atau di permukaan luar paru-paru. Ya, kita lihat grafiknya. Ya, ini grafik yang menunjukkan yang di bagian atas itu adalah perubahan volume paru-paru. Jadi pada saat inspirasi atau pengambilan nafas, volume paru-paru naik, kemudian mengeluarkan nafas, volume paru-parunya turun. Kemudian garis yang di tengah itu adalah tekanan alveolus, standarnya 0 tekanannya. Kemudian saat melakukan inspirasi atau pengambilan nafas, maka tekanan alveolus menjadi -1. Kemudian saat mengeluarkan nafas, tekanan alveolus menjadi +1. Kemudian kita lihat yang di bagian bawah, itu adalah tekanan pleura. Tekanan pleura standarnya negatif. Kemudian saat inspirasi, semakin mengambil nafas, maka tekanannya semakin negatif. Nah, kemudian ada tekanan transpulmoner, yaitu perbedaan antara tekanan di alveolus, di kantong udara, dengan tekanan pleura yang ada di permukaan paru-paru, yaitu dinamakan sebagai tekanan transpulmoner. Nah, kalau kita lihat, semakin kita mengambil nafas pada saat inspirasi, maka perbedaan tekanan tersebut semakin besar, ya, sehingga tekanan transpulmonernya semakin besar. Inilah yang menyebabkan terjadinya gaya recoil. Jadi recoil adalah, coil itu gas, recoil adalah kemampuan untuk kembali ke posisi semula. Jadi semakin pegas itu kita tarik, maka semakin ada keinginan dari pegas untuk kembali ke posisi semula. Nah, sama seperti itu di paru-paru, semakin kita mengambil nafas, tekanan transpulmoner semakin besar sehingga paru-paru semakin ingin kembali ke posisi semula. Itulah yang menyebabkan daya lenting dari paru-paru untuk kembali ke posisi semula. Ya. Jadi pada pernafasan yang normal atau quiet breathing, itu pengambilan nafas terjadi secara aktif karena ada otot-otot yang berkontraksi, ya, otot eksternal interkosta ke kanan dan ke kiri, kemudian otot diafragma kontraksi ke bawah sehingga paru-paru membesar. Sementara pada ekspirasi atau pengeluaran nafas yang terjadi adalah relaksasi karena adanya elastic recoil dari jaringan paru-paru. Kemudian saat exercise atau memerlukan inspirasi maupun ekspirasi yang lebih kuat, maka ada tambahan otot-otot yang bekerja. Nah, jadi pada saat pengambilan nafas secara normal itu ada otot diafragma, kontraksi ke bawah, kemudian interkosta eksterna, yaitu ya akan melebarkan rongga dada. Sementara pada saat pengambilan nafas secara kuat, ada tambahan otot lain kerja di sana. Ya. Ini adalah otot-otot yang bekerja pada
inspirasi dan ekspirasi tersebut. Ya. Jadi pada saat kita mengeluarkan nafas secara normal, yang terjadi adalah relaksasi dari otot diafragma dan otot eksternal interkosta kembali ke posisi semula. Kemudian kalau kita mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya, maka ada tambahan otot-otot lain yang bekerja ya. Ada interkosta interna, kemudian ada rectus abdominalis, ada transversus abdominis, dan otot obligus ya yang ada di bahu dan punggung itu juga membantu untuk mengeluarkan nafas lebih kuat, menekan paru-paru supaya paru-paru bisa sekecil mungkin ya untuk mengeluarkan nafas sebanyak-banyaknya. Kemudian ada yang dinamakan sebagai compliance. Jadi compliance ini merupakan kapasitas atau kemampuan paru-paru untuk ekspansi pada setiap peningkatan 1 unit tekanan transpulmoner, seperti yang kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi compliance secara normal pada paru-paru itu sekitar 0,2 liter per centimeter H2O untuk setiap 1 cm H2O peningkatan pada tekanan transpulmoner. Jadi adanya penurunan dari compliance ini ya akan menyebabkan kesulitan pernafasan ya. Jadi jika compliance paru-paru dari seorang pasien itu mengalami kesulitan ya, maka akan terjadi penyakit restriktif paru-paru sehingga seorang pasien akan membutuhkan tenaga yang lebih ekstra untuk melakukan ekspansi dari paru-paru tersebut. Berikutnya adalah surfaktan. Surfaktan ini merupakan bahan aktif permukaan. Bahan aktif permukaan ini meliputi keseluruhan dari paru-paru yang fungsinya akan mengurangi tekanan permukaan di paru-paru, sehingga bisa menyebabkan paru-paru akan mudah mengembang maupun menipis. Jadi surfaktan ini diproduksi oleh sel pneumosit atau sel epitel alveolus tipe 2, jumlah selnya 10% dari permukaan, sementara surfaktannya meliputi ke keseluruhan permukaan. Jadi sifatnya sama seperti bahan aktif permukaan atau seperti deterjen, berfungsi untuk memutuskan ikatan antar molekul, ya, sehingga bagian permukaan tersebut akan lebih bebas untuk mengembang dan mengempis. Nah, untuk surfaktan ini pada kehamilan itu biasanya diproduksi pada trimester kedua kehamilan, sehingga janin yang ada di dalam ibu hamil itu pada trimester kedua itu baru mulai memproduksi surfaktan, kemudian baru mulai fungsional pada trimester ketiga atau setelah bulan ke-7. Jadi jika bayi itu mengalami lahir yang prematur atau masih belum 10 minggu, ya, maka surfaktan pada paru-paru dari janin tersebut itu masih belum berfungsi secara optimal, sehingga bayi akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan paru-parunya untuk bernafas. Sehingga pada kondisi ini dinamakan sebagai respiratory distress syndrome. Jadi jika ada bayi yang lahirnya prematur pada usia kehamilan 7 bulan atau kurang, maka perlu diberikan bantuan pernafasan tekanan positif secara kontinu untuk membantu pernafasan dari bayi tersebut, ya, supaya paru-parunya bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi surfaktan ini merupakan bahan aktif permukaan yang fungsinya untuk menurunkan tekanan permukaan. Jadi pada kondisi A, kalau kita tidak memiliki surfaktan, alveolus di paru-paru kita memiliki diameter yang tidak sama. Kita tahu tadi prinsip fisika volume berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi pada alveolus yang volumenya besar, maka tekanannya kecil, ya, sehingga udara akan lebih memilih masuk ke
alveolus yang memiliki tekanan yang lebih kecil. Ya, sehingga kalau diameternya tidak sama, maka udara akan memilih untuk bergerak ke alveolus yang volumenya besar karena tekanannya kecil. Sementara yang volumenya kecil, tekanannya besar, tidak akan dimasuki oleh udara. Nah, karena itu dengan adanya surfaktan, ya dengan adanya surfaktan pada saat kita melakukan pengambilan nafas, maka alveolus yang volumenya besar itu mengembangnya lebih lambat, sementara yang volume kecil mengembangnya akan lebih cepat. Sehingga hasil akhirnya semua volume alveolus di paru-paru volumenya sama. Kalau volumenya sama, tekanannya sama, maka udara akan mengalir secara merata ke keseluruhan kantung udara yang ada. Ya, jadi itu ya itu akan menyebabkan udara akan mengalir ke keseluruhan alveolus yang sama. Ya. Jadi kerja dari respirasi ini dilakukan untuk 3 hal, yaitu ekspansi dari paru-paru, kemudian melawan viskositas dari paru-paru, dan melawan resistensi dari saluran nafas, terutama misalnya pada asma. Berikutnya adalah subtopik terkait dengan volume dan kapasitas paru-paru. Ya. Untuk pengukuran volume dan kapasitas paru-paru, ini kita menggunakan alat yang dinamakan sebagai spirometer. Jadi orang normal atau pasien akan bernafas melalui selang. Selang itu akan terhubung ke bejana yang mengapung. Kemudian bejananya akan naik dan turun sesuai dengan pernafasan orang tersebut. Naik dan turunnya bejana itu terkait dengan kertas grafik yang akan dicatat pada grafiknya naik atau turun sesuai dengan pernafasan dari orang tersebut. Ya, hasil dari pernafasannya adalah grafik pernafasan, yaitu spirogram. Spirogram merupakan grafik yang dihasilkan dari proses perhitungan spirometri melalui alat spirometer yang tadi. Di sumbu X itu adalah waktu, kemudian di sumbu Y yang ke atas itu adalah volume dari paru-paru. Nah, kalau kita bernafas secara normal, maka akan menghasilkan volume yang naik dan turun secara normal, membentuk seperti gelombang. Gelombang bahasa Inggrisnya tide, bahasa Indonesianya adalah tidal. Ya. Jadi volume tidal itu adalah volume alun nafas seseorang saat bernafas secara normal. Kemudian kalau kita mengambil nafas sekuat-kuatnya, maka akan ada tambahan volume cadangan inspirasi atau inspiratory reserve volume. Kemudian kalau kita mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya, ada tambahan volume yaitu expiratory reserve volume atau volume cadangan ekspirasi. Nah, setelah kita mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya, masih ada udara yang ada di sepanjang saluran nafas sampai di paru-paru alveolus, itu adalah volume residu, yaitu volume udara yang tidak mungkin kita keluarkan di saluran nafas. Nah, berikutnya kita melihat dari pengukuran kapasitas paru-paru. Jadi setelah kita melakukan pernafasan normal, kemudian setelah mengeluarkan nafas secara normal, kita tarik nafas sekuat-kuatnya sampai sekuat mungkin, sehingga grafiknya naik ke atas, itu adalah kapasitas inspirasi. Ya. Kemudian, ya kalau kita setelah ngambil nafas sekuat-kuatnya, kemudian langsung kita keluarkan sekuat-kuat mungkin, itu adalah kapasitas vital. Ya. Nah, kapasitas vital ini biasanya sering digunakan sebagai pengukuran kesegaran jasmani dari seseorang, termasuk juga pengukuran kemampuan pernafasan dari pasien. Jadi pada seorang atlet, kalau diukur kapasitas vitalnya sebelum pertandingan maupun sesudah pertandingan, biasanya tidak jauh berbeda. Ya, sementara pada orang yang jarang olahraga, mungkin setelah berolahraga 30 menit atau 1 jam, maka kemampuan kapasitas vitalnya menjadi berkurang ya, karena ngos-ngosan ya tidak bisa mengatur nafas dengan baik. Ya.
Nah, jadi kapasitas vital ini juga bisa digunakan untuk mengukur kesegaran jasmani dari seseorang maupun untuk melihat kemampuan pernafasan dari pasien. Jadi seorang pasien yang mengalami kesulitan pernafasan, misalnya pada penyakit asma, mengambil nafasnya sulit dan mengeluarkan nafas juga sulit ya karena adanya konstriksi ya, pada bronchiolus tadi. Ya, jadi vital capacity dari seorang pasien asma grafiknya akan lebih landai dan memerlukan waktu yang lebih lama baik untuk mengambil nafas sekuat-kuatnya maupun untuk mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya. Penjelasan dari volume dan kapasitas paru-paru pada grafik tadi ada di slide-slide berikutnya ini. Jadi tadi kapasitas vital adalah kemampuan untuk mengambil nafas sekuat-kuatnya dan mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya. Itu adalah kapasitas vital. Kemudian ya, jika ditambahkan dengan volume residu, ya maka itu adalah kapasitas total. Kapasitas total dari paru-paru, yaitu sekitar 6 liter. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam penelitian pernafasan, ya, simbol-simbol kapasitas paru-paru yang ada tadi. Kemudian berikutnya adalah membran respirasi, yaitu jarak antara alveolus ke pembuluh darah. Ya, jadi supaya difusi bisa efisien, seefisien mungkin, maka membran pernafasan harus setipis mungkin. Jadi membran pernafasan itu jarak antara alveolus dengan kapiler pembuluh darah, yaitu epitel alveolus, basement membran epitel, kemudian ruang antar sel, kemudian basement membran dari kapiler pembuluh darah, kemudian endotel dari pembuluh darah. Yaitu adalah jarak antara alveolus dengan kapiler pembuluh darah. Yaitu yang harus setipis mungkin supaya difusi dari oksigen maupun CO2 bisa efisien. Jadi jarak dari membran respirasi itu harus sedekat mungkin dan setipis mungkin. Nah, pada kondisi penyakit ya misalkan ada odema atau ada cairan di ruang antar sel yaitu menyebabkan ketebalan dari membran menjadi lebih tebal dan kondisi fibrosis ya lebih tebal sehingga proses difusi akan lebih lambat. Kemudian pada lobektomi dan emfisema itu permukaan area dari membran respirasi menjadi lebih sedikit sehingga lebih menyulitkan difusi. Kemudian ada faktor koefisien difusi gas dan perbedaan tekanan gas antara dua tempat tersebut. Itu adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi laju difusi dari gas. Kemudian kapasitas difusi dari membran respirasi itu adalah kemampuan untuk perpindahan gas dari alveolus ke pembuluh darah. Jadi volume gas yang dapat didifusikan pada membran per menit pada perbedaan tekanan 1 mm Hg merupakan kapasitas difusi dari membran respirasi. Nah, berikutnya adalah transport oksigen dan CO2. Jadi setelah terjadi difusi dari alveolus ke pembuluh darah, maka berikutnya akan terjadi transport oksigen dan CO2. Ya. Di oksigen dan CO2 ini akan ditransfer melalui sistem sirkulasi. Jadi sistem sirkulasi yang di atas adalah sirkulasi pulmonal untuk melakukan difusi oksigen dari paru-paru ke pembuluh darah, kemudian kembali ke jantung. Kemudian setelah kembali ke jantung, maka akan dilakukan sirkulasi sistemik ya untuk mengedarkan pembuluh darah yang sudah teroksigenasi tadi ke seluruh tubuh, ke jaringan maupun ke sel, ya yang di mana oksigen akan dipakai untuk metabolisme. Nah, kita lihat dulu di sini ada yang dinamakan sebagai tekanan parsial dari oksigen CO2, H2O dan N2.
Jadi tekanan parsial itu adalah tekanan yang dimiliki oleh komponen gas sesuai dengan komposisinya di udara. Ya, kita lihat dulu yang terkait dengan tekanan parsial dari oksigen. Di oksigen itu komposisinya di udara adalah sekitar 21%. Jadi tekanan parsialnya adalah 21% dari 760 mm Hg atau sekitar 160 mm Hg ya, yang di udara luar. Sementara di alveoli yang di tengah atas, tekanan parsial oksigen adalah 100. Ya, kita lihat dulu terkait dengan tekanan parsial oksigen. Jadi di alveolus tekanannya 100, sementara di vena yang di sebelah kiri, di vena tekanan parsial oksigen adalah 40. Maka akan terjadi perbedaan yang cukup besar ya antara tekanan oksigen di alveolus di paru-paru dengan pembuluh darah yang baru masuk ke paru-paru. Ya. Maka pada pembuluh darah yang baru masuk ke paru-paru akan terjadi oksigenasi yang sangat cepat, terutama pada sepertiga panjang kapiler yang baru masuk ke paru-paru. Yang tadinya tekanan parsial dari oksigennya 40, kemudian teroksigenasi dengan sangat cepat ya sehingga tekanan oksigennya naik sampai sekitar 100 di kapiler dari yang sudah mendapatkan oksigen dari paru-paru. Ya. Oke. Jadi gas akan berpindah secara difusi dan difusi ini mengikuti prinsip fisika yaitu perbedaan tekanan. Ya, kalau kita lihat tadi pembuluh darah yang sudah keluar dari paru-paru mengalami oksigenasi yang cukup cepat dan cukup tinggi ya sehingga keluar dari paru-paru oksigennya sudah mendekati 100, kemudian kembali ke jantung, dari jantung akan disebarkan melalui sirkulasi sistemik sehingga di arteri memiliki tekanan oksigen yang tinggi, kemudian di jaringan atau di sel di pembuluh darah tekanan oksigennya tinggi, sementara di sel tekanan oksigennya rendah, ya. Sehingga oksigen akan pindah dari pembuluh darah ke sel untuk melakukan metabolisme. Hasil metabolisme sel banyak menghasilkan CO2, sehingga CO2 tekanannya tinggi, 46, sementara di pembuluh darah tekanannya CO2 40, maka CO2 akan pindah dari sel ke pembuluh darah vena ya sehingga di pembuluh darah vena tekanan CO2-nya tinggi kemudian mengarah ke jantung dan ke paru-paru. Di alveolus tekanannya 40 sementara di pembuluh darah vena tekanannya 46 untuk CO2 sehingga gas CO2 akan pindah dari pembuluh darah ke paru-paru untuk dikeluarkan ke udara luar. Ya. Jadi oksigen ini akan diikat oleh bagian hem dari hemoglobin yang ada di sel darah merah. Kemudian ikatan antara hemoglobin dengan oksigen ini ikatannya lemah ya. Jadi akan mudah lepas dan mudah lepas jika di hemoglobin tersebut memiliki ikatan dengan molekul yang lain. Ya. Jadi pada kondisi di paru-paru itu banyak mengandung oksigen, ya, sehingga hemoglobin akan banyak terikat dengan hemoglobin. Ya. Itu adalah efek Haldan. Jadi pada kondisi lingkungan yang banyak oksigen, maka hemoglobin akan mengikat oksigen. Ya. Kemudian disebarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik, sementara di jaringan atau di sel itu banyak CO2, sehingga kalau ada CO2 maka CO2 akan diikat oleh hemoglobin, ya, dan oksigennya akan lepas. Yaitu adalah efek Bohr. Jadi pada kondisi banyak CO2 di sel maupun jaringan, maka hemoglobin akan lebih mudah mengikat CO2 dibandingkan oksigen. Sehingga oksigennya
lepas dan masuk ke sel digunakan untuk metabolisme dari sel tersebut. Ya, jadi ini adalah penggunaan dari oksigen oleh sel untuk metabolisme. Jadi sel hanya membutuhkan sedikit perubahan tekanan dari oksigen untuk menghasilkan reaksi kimia yang terjadi pada metabolisme. Jadi meskipun tekanan oksigennya itu sangat kecil, itu cukup untuk reaksi metabolisme yang terjadi pada sel. Ya, faktor pembatas pada metabolisme sel adalah ADP. Ya, jadi sepanjang ADP-nya cukup, maka akan terjadi metabolisme. Kalau ADP tidak cukup, maka metabolisme akan berhenti. Jadi ADP akan diubah menjadi ATP. Ya, ATP ini akan menjadi energi yang digunakan oleh sel. Jadi energi memerlukan oksigen untuk mengkonversi ADP menjadi ATP. Nah, selain terikat dengan hemoglobin, 97% oksigen akan diikat dengan hemoglobin, ada 3% yang bisa terlarut langsung di plasma darah. Nah, bagaimana dengan transport dari CO2? CO2 itu lebih mudah transportnya. Jadi, ya kalau kita lihat di bagian sel yang melakukan metabolisme, jadi di jaringan itu sel akan melakukan metabolisme banyak menghasilkan CO2. Di CO2 ini akan pindah dari jaringan atau sel ke pembuluh darah. Jadi ada CO2 yang terdifusi ke pembuluh darah, 7% itu akan terlarut langsung di plasma darah, kemudian sisanya akan ditangkap oleh sel darah merah, ada 23% itu yang akan ditangkap oleh hemoglobin menjadi karbaminohemoglobin atau HGB dan CO2 yang di bagian atas dari sel darah merah tersebut. Kemudian sebagian besar sisanya, yaitu 70%, CO2 plus H2O akan dibantu oleh enzim karbonik anhidrase menjadi H2CO3. Ya, jadi enzim karbonik anhidrase ini akan merupakan enzim yang membantu perubahan CO2 dan H2O menjadi H2CO3. H2CO3 akan menjadi ion bikarbonat atau HCO3- yang akan dikeluarkan oleh sel darah merah ke plasma darah. Ada satu ion negatif yang keluar, ada satu ion negatif yang masuk, yaitu ion Cl- yang dinamakan sebagai klorid Sif. Ya. Jadi 7% dari CO2 itu terlarut langsung di plasma darah, kemudian sebagian besar CO2 itu akan dirubah oleh enzim karbonik anhidrase menjadi H2CO3, kemudian menjadi ion bikarbonat atau HCO3-. Ya, HCO3- ini nanti akan dikeluarkan ke plasma darah. Jadi ada satu ion negatif yang keluar, ada satu ion Cl- yang masuk, menggantikan, itu namanya adalah klorid Sif. Ya, tadi H2CO3 menjadi HCO3- dan H+. H+ ini akan tergabung dengan hemoglobin, karena hemoglobin merupakan buffer ya. Sehingga ada H+ itu nanti akan digabung dengan hemoglobin sebagai buffer ya untuk mempertahankan kesetimbangan asam basa. Nah, tadi ada beberapa 23% ya dari transport CO2 yang berikatan dengan hemoglobin. Jadi 23% CO2 akan berikatan dengan hemoglobin karena kekuatan ikatan dari CO2 ini adalah 20 kali lebih kuat dibandingkan ikatan hemoglobin dengan oksigen. Jadi kalau ada CO2 maka hemoglobin akan lebih memilih mengikat CO2. Kemudian kalau CO atau karbon monoksida atau seperti asap knalpot itu ikatannya sampai 300 kali lebih kuat. Sehingga kalau ada pada kondisi di dalam garasi tertutup ada asap knalpot, ya maka hemoglobin akan lebih memilih mengikat karbon monoksida karena ikatannya sangat kuat. Menjadi risiko intoksikasi atau keracunan. Nah, yang terakhir adalah kontrol dari respirasi. Nah, kontrol dari respirasi ini diperankan oleh pusat pernafasan atau respiratory center.
Ya, respiratory center ini ada dorsal respiratory neuron group dan ventral respiratory neuron group. Kemudian ada pneumotaxis center yang ada di pons dan medulla oblongata. Ya. Jadi ada pengaruh dari hipotalamus, ya. Kemudian juga ada refleks dari saluran nafas di paru-paru, kemudian sistem kardiovaskuler, otot dan kulit, yaitu yang akan menimbulkan stimulasi pada inspirasi dan ekspirasi, ya, menyebabkan pengaturan kontrol dari pernafasan tersebut. Kemudian ada juga refleks dari kemoreseptor yang bisa menyebabkan perubahan pernafasan. Nah, ini adalah gambaran dari pusat pernafasan. Jadi pusat pernafasan itu terletak di medulla oblongata, di mana ritme dasar dari pernafasan ini dikontrol oleh area rhythmicity medulla yang ada di medulla oblongata, yaitu area yang berwarna biru yang ada di gambar tersebut. Pada warna biru tersebut itu ada area, itu merupakan area-area di mana saraf-saraf motorik yang terkait dengan pernafasan ada di sana. Ya, ada area yang agak ke belakang yaitu dorsal respiratory neuron group atau area inspirasi, ya, itu yang menentukan ritme dasar dari pernafasan karena di situ merupakan kumpulan saraf-saraf yang mengarah ke saraf motorik untuk kontraksi dari otot-otot yang terkait dengan ritme dasar pernafasan, yaitu otot diafragma dan interkosta eksterna. Kemudian area yang berwarna biru agak ke depan itu adalah ventral respiratory neuron group atau area ekspirasi. Area ini biasanya tidak aktif pada saat pernafasan normal, tetapi akan aktif pada saat pernafasan ekstra atau forceful breathing. Ya. Karena di area ekspirasi ini merupakan kumpulan saraf motorik yang terkait dengan kontraksi dari otot-otot tambahan lainnya yang berfungsi untuk ekspirasi kuat maupun inspirasi kuat. Kemudian ada area yang berwarna pink di area pons, itu adalah area pneumotaksik dan area apnestik. Jadi yang berwarna pink besar itu adalah area pneumotaksik. Area pneumotaksik ini fungsinya untuk menghentikan pengambilan nafas saat pernafasan. Jadi hasilnya adalah pernafasan yang cepat, ya, atau rapid breathing. Jadi pada saat area pneumotaksik ini aktif, maka hasilnya adalah pernafasan cepat atau rapid breathing, pernafasan cepat dan dangkal. Kemudian yang di bawahnya ada area yang berwarna pink, itu adalah area apnestik. Ya, itu akan menstimulasi pengambilan nafas lebih lanjut, sehingga akan memperpanjang pengambilan nafas, sehingga menghasilkan pernafasan yang panjang dan dalam. Jadi misalkan pada saat kita melakukan meditasi atau yoga, ya, maka area ini aktif, ya, maka pernafasan menjadi lebih panjang dan lebih dalam. Ya. Kemudian regulasi dari pusat pernafasan ini juga, ya, akan dimodifikasi oleh stimulasi dari beberapa tempat. Ya. Ada dari hipotalamus, kemudian limbic system, kemudian kemoreseptor, kemudian stimulasi reseptor yang lain yang juga mempengaruhi pernapasan. Jadi pada gambar ini bisa dilihat ada pengaruh dari hipotalamus yang mempengaruhi pusat pernapasan, kemudian ada stimulasi emosional melalui sistem limbik, ya, itu juga mempengaruhi pusat pernapasan. Kemudian ada kemoreseptor perifer, yaitu reseptor kimiawi yang ada di bagian perifer, yaitu di pembuluh darah aorta yang dekat dengan jantung. Ya, itu akan mengetahui kondisi kekurangan oksigen maupun terlalu banyak CO2 ataupun pH-nya terlalu asam, ya, itu akan meningkatkan respirasi, ya, untuk pengambilan nafas lebih banyak, oksigennya ditambah maupun pengeluaran CO2 yang lebih banyak untuk menormalkan kondisi CO2 di dalam darah. Kemudian ada juga kemoreseptor yang ada di sentra, yaitu di otak.
Ya, kita tahu kalau di otak ada blood-brain barrier ya, sehingga oksigen tidak bisa pindah ke jaringan, ya, sehingga kemoreseptor sentral itu mengetahui kondisi yang terkait dengan kelebihan CO2 maupun eh, kekurangan pH. Ya. Kemudian ada reseptor yang lain juga itu yang mempengaruhi pusat pernapasan. Nah, ini adalah gambaran dari saraf motorik. Ada saraf sensori yang berasal dari reseptor, kemudian pathway-nya mengarah ke atas melalui nervus vagus ke respiratory center, kemudian mengarah ke saraf-saraf motorik yang terkait dengan otot-otot yang terkait dengan pernapasan. Nah, ini adalah gambaran dari CO2 terkait dengan ventilasi di alveolus, di mana ada sedikit peningkatan dari CO2, yaitu akan menyebabkan peningkatan ventilasi yang sangat tinggi. Ini adalah gambaran dari kontrol respirasi oleh kemoreseptor perifer yang ada di arteri karotid dan badan aorta, ya, di pembuluh darah yang dekat dengan jantung, ya, itu akan memberikan sinyal ke pusat pernafasan terkait dengan kondisi yang ada di dalam darah. Kemudian ini adalah stimulasi dari kemoreseptor karena penurunan oksigen. Jadi adanya penurunan oksigen yang kondisi oksigen yang rendah itu akan menstimulasi dari saraf yang ada di badan karotid, yang itu akan memberikan sinyal ke pusat pernapasan. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut ke tim dosen yang ada, baik saya, Dr. Atif PhD, Dr. Yusi PhD, Dr. Ardani M. Biomed spesialis jantung, maupun Dr. Dian Hasanah spesialis penyakit dalam, bisa ke email saya di edwin@ub.ac.id. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.